Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabar yang nih buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Amin ya. Oke teman ya, di kesempatan kali ini gua akan coba cek market ya teman. Kalau kemarin gua udah update di Shiba Inu ya, kali ini gua akan coba update bond teman. Karena memang semenjak ada upgrade hard fork dari si Shibarium teman ya, ini menimbulkan demand yang cukup lumayan untuk bond ya. Bahkan tadi itu sempat naik 16% kalau nggak salah teman ya, 16%-an, dan sudah mulai turun. Nah lalu bagaimana nanti marketnya, dan kita nanti akan cek sedikit mengenai market Bitcoin juga teman. Nanti kira-kiranya seperti apa ya, nanti bakal kita pantau bareng teman. Oke, sebelum kita lanjut nih ya ke pembahasan, mungkin buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya teman ya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum bergabung di grup Telegram gue, silahkan gabung teman. Karena di sini juga gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan sentimennya teman ya. Dan kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain semua ya di kolom deskripsi. So tunggu apa lagi, gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke, jadi kita langsung aja teman ngepantau untuk market saat ini. Oke teman-teman ya, kalau gue lihat untuk market saat ini itu cenderung hijau ya teman. Bahkan crazy-nya Bitcoin saat ini naik 6,6%, yang menempatkan harga Bitcoin ini berada di level 65.900, yang tadi udah nyentuh di 66.000 US dollar teman ya. Nah sebenarnya di grup Telegram dari semalam gue udah bilang ke teman-teman semua ya mengenai Bitcoin akan kemungkinan ya itu akan berada di 66.000 US dollar. Ini tengah malam ini gue share ya. Ini jam 00.12 teman ya. Jadi kemarin tuh sempat gue bilang ya, ini pola pergerakan Bitcoin sejauh ini tuh masih terlihat sama ya, konsolidasi teman. Meski saat ini tuh ada kenaikan tipis ya teman ya. Nah saat ini BTC masih menunjukkan pola yang sama seperti kemarin ya. Jadi gue rasa harga masih tetap di antara support kuat di 60k sampai resisten kuatnya itu ada di 66 sampai 68 teman ya. Jadi di sini gue compare secara histori ya. Jadi di kenaikan pertama di sini ya, untuk dari support ke sini itu naik 12%. Habis itu dia mengalami koreksi ya. Jadi kalau gue compare kenaikan dari support sini 12%, itu kenanya di 66.000 US dollar teman ya. Jadi makanya kemarin gue semalam itu sempat bilang gini ya. Secara histori kenaikan sebelumnya menunjukkan 12% untuk BTC. Jika saat ini BTC mampu naik seperti sebelumnya atau histori sebelumnya ya, gue rasa BTC bisa aja ke area 66k teman. Dan tadi pagi BTC itu nyampe cuy di 66k teman ya. Kayaknya gue screenshot deh. Nah ini ya, ini tadi pagi nih ya, gue cek nih, dia nyampe di 66k. Berarti artinya saat ini sudah ada terkoreksi ya untuk dari segi harganya kalau kita lihat teman. Oke, di 65 gitu teman. Oke, nah di sini teman ya, kalau gue lihat dari faktor Fear and Greed Index ini memang untuk faktor keserakahan itu naik lagi gitu teman. Naik lagi karena ya wajar, harga BTC saat ini naik 6% gitu teman ya, meskipun udah ada mulai koreksi tipis-tipis ya. Nah karena kenaikan BTC ini dalam kurun waktu 24 jam ini banyak altcoin yang mengalami kenaikan lumayan ya, seperti kayak Solana, terus Dogecoin ya, ini rata-rata naik hingga 8%-an ya. Ini rata-rata kayak Shiba Inu, NIR ya, dan masih banyak lagi ya yang mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Oke, itu untuk beberapa sentimen sedikit untuk Bitcoin gitu teman. Nah kenapa harga market saat ini hijau? Karena kemarin ada info bahwa inflasi di AS itu mengalami penurunan ya. Sontak hal itu menimbulkan sentimen yang cukup lumayan bagus untuk pergerakan dari market kripto teman ya. Dan gue sering kali ngelihat di Twitter juga ya, banyak sekali informasi-informasi mengenai ETF ya. Jadi baru-baru ini tuh banyak sekali ya orang yang udah mulai terjun ke ETF gitu teman ya. Oke, kalau kemarin kan kita udah tahu BlackRock dan teman-temannya, GBTC dan lain-lain teman ya. Itu baru permulaan. Gue sempat bilang seperti itu ke teman-teman semua ya. Jadi semakin nanti akan mendekati akhir tahun atau masa bull run teman, ini gue rasa nanti banyak sekali dana-dana yang akan masuk, akan digelontorkan di Bitcoin ETF ini teman ya. Jadi ini baru-baru saja nih dari Eric Balquenas teman, katanya Millennium adalah raja pemegang ETF Bitcoin ya. Jadi dia itu memegang rata-rata per manajer asetnya itu dia memegang sekitar 2 miliar US dollar. Wow,
Ya ini datanya sih temen ya. Oke, jadi banyak sekali kemarin-kemarin juga sudah gue sering infoin ya mengenai ETF ini. Jadi nggak hanya seputar di ruang lingkup AS ya, teman. Jadi ETF tuh udah ngerambah di Hong Kong ya, baru bulan kemarin diresmikan. Terus di Korea, temen ya. Mungkin kedepannya di Asia juga banyak sekali ETF-ETF Bitcoin. Jadi artinya apa? Dari situ kita lihat bahwa adopsi Bitcoin semakin sini makin besar, temen ya. Jadi potensi ledakan bull run tiba nanti, gue rasa ini cukup luar biasa. Tapi tetap harus dior ya, harus dior itu karena pandangan gue pribadi mengenai bagaimana market kripto ke depannya gitu teman. Oke, dan saat ini memang market lagi hijau royo-royo. Oke teman ya, jadi karena saat ini gue mau cek updatean ya mengenai market dari bond ya teman. Sekarang kita cek ya. Jadi bond itu tadi ya, dia sempat kalau nggak salah itu naik hingga 16% teman. Ya, sebenarnya untuk antisipasi kenaikan ini udah gue sampaikan di grup Telegram kemarin atau di updatean YouTube gue kemarin ya, ngebahas Shiba Inu dan bond ya temen ya. Nah, di sini teman ya, di beberapa hari yang lalu gue sempat update mengenai si bond bahwa bond itu sudah melakukan hard fork atau peningkatan dari segi teknologi dari Sibarium, teman ya, peningkatan mengenai kecepatan, keamanan ya, dan biayanya juga gitu teman ya. Tapi memang kemarin untuk Sibarium terdapat lonjakan fee ya teman ya. Itu menandakan bahwa semakin banyaknya transaksi di dalam jaringan Sibarium itu sendiri, dan itu cukup kabar yang bagus. Karena apa? Karena semakin banyak transaksi, makin banyak pendapatan untuk Sibarium, makin banyak juga untuk burn untuk Shiba Inu. Tapi kalau gue kutip dari Shiba Burn, memang baru sedikit yang nge-burn Shiba Inu ya, baru sekelas puluhan juta Shiba Inu yang baru di-burn ya, kalau dari yang kedetek ya. Karena di Sibarium ini sudah fitur otomatis ya untuk nge-burn, jadi nggak kayak dulu lagi dikumpulin udah banyak di-burn ya. Itu malah memukul pergerakan dari bond ya, karena saat ini udah otomatis. Jadi mungkin sudah di tersistem ya, kalau misalkan udah nyampe sekian dana yang terkumpul baru di burn otomatis, intinya seperti itu. Dan sempat ini tadi bond mengalami lonjakan hingga 0,68. Ini lonjakannya cukup lumayan cuy, bisa dibilang lumayan teman ya, karena sebelumnya dia kan sideways di area 0,56 ya untuk si bond sendiri. Tapi apakah bond ini masih potensi? Ya sebenarnya sih potensi ya, karena dia kan biaya gas fee dari blockchain di ekosistemnya Shiba Inu gitu teman. Nah bang, apakah ini bond masih ada peluang atau potensi naik lagi? Sebentar, kalau gue cek ya teman, kalau gue cek di sini untuk kemungkinan bond naik itu masih ada ya. Ini di time frame 1D, kalau gue lihat untuk volume transaksinya ini masih banyak yang nge-buy di time frame 1D gitu teman ya. Jadi potensi naik ini gue rasa masih ada, meskipun saat ini sudah terkoreksi berapa persen sih, ini terkoreksi dari 68 ke harga saat ini sudah terkoreksi 8%-an teman. Tapi ini potensi naik masih ada kalau menurut gue pribadi sih ya. Dan kalau gue lihat di sini RSI dari si bond ini memang sudah benar-benar nge-breakout ya, kalau gue lihat sih. Nih ya. Nih, dia udah benar-benar nge-breakout area yang dimana sebuah resisten dari si bond sebelumnya ya di sini. Dia udah benar-benar nge-breakout. Jadi artinya apa? Artinya ini tinggal misalkan bond kuat bertahan di harga saat ini, atau enggak misalkan nanti turun dikit lagi dan dia bertahan, gue rasa kemungkinan kalau gue lihat dari segi volume transaksi ya, itu kemungkinan besar dia kemungkinan masih bisa naik ya. Misalkan dia nanti turun ya dan dia bertahan di sini, kemungkinan dia masih bisa naik ini. Itu kalau gue lihat ya, dari segi volume transaksinya saat ini banyak yang nge-buy soalnya. Oke, jadi masih ada potensi sebenarnya untuk bond ya. Sebenarnya kalau saat ini kalian nyerok sih sebenarnya agak ketar-ketir juga ya, karena ini kan dia udah naik tinggi ya, agak tinggi-tinggi amat, meskipun sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat ya, tapi dia udah naik tinggi, saat ini waktunya koreksi. Jadi kalau saat ini kan udah koreksi 8% ya, kalian tinggal tunggu dikit aja lah koreksi ya. Kalau nggak, kalian bisa serok tipis-tipis saat ini juga no problem sebenarnya gitu teman ya. Asal kalian udah dior ya teman. Karena di sini kalau gue lihat dari segi MACD ini bener-bener masih dia itu mengkonfirmasi kenaikan lebih lanjut. Artinya meskipun dari RSI dia itu mengkonfirmasi akan ada kemungkinan koreksi dikit ya, baru terbang ya, tapi dari MACD-nya ini masih confirm bahwa si bond itu masih bisa naik gitu teman. Kalau gue lihat ya, karena di sini gue belum lihat sama sekali
kalau MACD dari si bond di time frame 1 jam ini dia menunjukkan akan turun tuh belum ada sinyal-sinyal seperti itu. Yang ada malah sebaliknya, ini masih ada potensi untuk bond itu naik. Kalau ini nanti demandnya masih kuat ya, gue rasa ini masih bisa bond untuk naik lagi, teman ya. Nah bang, kalau misalkan nih nanti turun, kita enaknya serok di area mana sih? Ya oke, kita akan cek tipis saja ya, scalping lah anggaplah ya. Kita akan coba nanti di sini ya teman. Oke, nah jadi kalau gue lihat dari Fibonacci ya teman, kalau gue lihat dari Fibonacci sebenarnya untuk area saat ini tuh adalah area yang bisa gue bilang pas ya untuk kalian serok ya teman, di area 0,63 ini teman ya. Ya, di sini dan kalian juga bisa serok di sini juga ya di area 0,618. Di area sini di 60 ya. Ya, kalau kalian misalkan saat ini masih ragu untuk serok, ya kalian tunggu di 0,6 pas lah ya, teman. Tapi saat ini kalau gue lihat dari Fibonacci ini udah masuk di 0,38, artinya ini udah bisa lah ya kita masuk tipis-tipis di area saat ini gitu, karena dia udah turun sekitar 8%-an. Itu ya seperti itu, teman. Itu untuk dari segi penurunannya ya teman ya. Coba abis ini kita akan cek ya dari apa namanya segi kenaikannya gitu teman. Bentar ya, kita akan clone dulu ini. Nah, kita akan coba cek kalau misalkan dia ada naik lagi, dia nyampe mana gitu ya. Oke, di sini kalau gue cek ya teman, kalau gue cek, jadi nanti kalau misalkan kalian bisa entry di sini ya, ini mungkin bisa di 0,66 lagi teman ya, 0,66 untuk jangka dekatnya. Ya, kalau misalkan dia nanti mampu breakout area 0,69, gue rasa dia masih bisa atau masih kemungkinan dia akan ngarah di 0,72 sih ya. Di area sini. Karena kalau gue lihat di sini dia sebelumnya dia area resisten ya di sini. Gue rasa akan di sini gitu teman ya. Karena sebelumnya di sini kalau gue lihat ada resisten di sini. Nah, di sini gitu teman. Gue rasa akan ke sini gitu teman ya. Jadi secara persentase misalkan kalian dapat di harga saat ini ke area target 0,72 itu naik ada 13%-an gitu teman ya. Coba kita akan ukur secara long lagi ya, lebih longan lah ya, lebih long. Ntar kita akan ukur dulu teman. Oke. Jadi kalau gue lihat lebih agak long ya teman ya, ini untuk area 0,78 itu ada di sini cuy. Nah di 0,7 lah ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan nanti ini demandnya masih kuat ya, demandnya masih kuat, gue rasa dia akan naik bisa ke 0,7. Kenapa kok demandnya kuat ya? Jadi di sini kalau gue lihat dari bentuk-bentuk polanya ya teman, di sini kalian bisa perhatiin ya. Ini di time frame 1D dia tuh udah ngebentuk dua shadow ya yang cukup kuat banget, ada demand di area sekitar 0,5. Dan yang terakhir tuh ada support juga, dia ngebentuk shadow juga di sini. Jadi sudah ada 3 shadow atau 3 support yang cukup kuat banget di area 0,5. Jadi kalaupun kebanting dia mungkin ya masih bertahan di 0,5. Tapi kalau untuk saat ini, kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian perhatikan dari segi volume transaksinya ini di time frame 1D ini sudah nunjukin bahwa ini masih kemungkinan besar masih bisa naik ya. Kemungkinan besar masih bisa naik karena ini masih banyak sekali pembelian teman, meskipun secara persentase ini masih cukup kecil ya. Jadi ini bukan menggambarkan sebuah kenaikan besar, tapi lebih bisa gue bilang kenaikan ya sedikit kenaikan, tapi cukup lumayan lah ya kalau kalian ingin scalping. Nah di sini kalau gue lihat dari MACD-nya juga masih ada potensi untuk naik lebih lanjut. Jadi fix di sini gue bisa katakan ini masih ada potensi bond untuk mengalami kenaikan lagi. Ya minim-minim dia bisa naik di 0,8 atau di area resisten sebelumnya di 0,67. Ini sudah lumayan, kalian udah opit berapa di sini? Ya ada 6% ya teman, ada 6%. Jadi ini adalah target-target mungkin ya, target terdekat yang bisa dicapai bond ya teman ya. Dan untuk area konfirmasi atau area koreksi ya, kalian bisa di 0,6 saat ini kalian serok tipis-tipis no problem, dan kalian juga bisa entry di 0,60 pas. Intinya seperti itu ya teman. Oke, sebentar ya, aku akan coba cek untuk market Bitcoin teman. Nah oke teman ya, jadi kalian jangan salfok sama garis kuning ini gitu teman ya. Jadi kalau gue lihat yang gue analisa di live streaming kemarin, kalau kalian nonton live streaming kemarin ya, gue menganalisa bahwa untuk pergerakan dari Bitcoin itu masih terkonsolidasi aja ya di area-area sini aja. Nah tapi di sini teman kalian lihat ya, jadi tadi itu sempat BTC itu tembus di 66.
Tapi kalau kalian sering nonton live gua, kalian pasti tahu area konfirmasi mana yang kemungkinan bisa terjadinya BTC itu naik up lebih tinggi. Ya, jadi area konfirmasi itu gue tandain di area sekitar 66 sampai di sekitar 68 ya, teman. Atau di area sini nih. Ya, di area kotak kuning ini. Nah, di sini teman ya, di area kotak ini ya, di 66 sampai 68. Jadi artinya kalau misalkan nanti ada demand yang cukup kuat dan memungkinkan BTC itu mampu breakout area 68 dan bertahan di situ, gue rasa itu adalah salah satu tanda atau sinyal atau konfirmasi bahwa BTC akan mengalami kenaikan lebih lanjut. Tapi bang, kalau misalkan sebaliknya, misalkan BTC nggak mampu untuk nge-breakout area 68 ini, gue rasa masih ada kemungkinan BTC akan cenderung koreksi lagi, temen ya. Mungkin dia akan turun lagi di area sekitar 62, 63 lagi ya, di area situlah, temen. Oke, intinya untuk saat ini temen ya, untuk koreksi untuk BTC itu hal yang wajar karena dia udah naik sekitar 6%. Bagi BTC kenaikan 6% itu cukup lumayan, temen ya. Karena dampaknya untuk altcoin itu juga cukup lumayan. Intinya seperti itu. Tapi overall temen, kalau untuk gue lihat saat ini, temen ya, ini sudah memang kenaikan BTC saat ini sudah keluar dari area konsolidasi yang dimana resistennya itu ada di 65 ya teman. Meskipun saat ini ada di 65.900, intinya kan ini sudah tipis ya di 0,6, mau ke 66-nya itu tipis gitu teman ya. Artinya ini kalau misalkan ada turun, gua rasa dia masih di stay di 64 ya, stay di 64, 65 lah teman ya. Kemungkinan kalau misalkan demandnya masih kuat, ini gua rasa masih bisa lanjut. Nah, untuk mengetahui itu kita akan cek dari segi volume transaksi, teman. Di sini kalau gue lihat ya, beliannya itu lumayan besar, tapi di sini kalau kita lihat sudah mulai ada penjualan meskipun sedikit. Jadi ini memungkinkan harganya masih akan tertahan untuk Bitcoin. Dan kalau gue lihat dari segi MACD, ini benar-benar Bitcoin itu sudah terkonfirmasi bahwa akan ada kenaikan lebih lanjut sebenarnya, teman. Ya, di sini teman ya. Mudah-mudahan sih ini demandnya masih tetap ya. Demandnya masih tetap, karena kalau misalkan demandnya ini nanti berkurang, ini gue rasa nggak jadi naik teman. Tapi ini sudah sebenarnya udah mengkonfirmasi bahwa akan ada kenaikan lebih lanjut sepertinya untuk BTC gitu teman ya. Mudah-mudahan kenaikan ini bisa mengkonfirmasi atau nge-breakout area level 68.000 US dollar yang udah bertahan di situ ya. Kalau misalkan benar, gue rasa fix BTC akan bisa naik lebih lanjut. Intinya seperti itu gitu teman ya. Oke teman, jadi mungkin itu aja teman analisa gue untuk bond dan BTC serta beberapa sentimen tadi yang udah gue sebutkan teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, seluruh komunitas di channel ya. Dan tetap teman, sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dianjurkan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.